Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita ibadah dalam rangka hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saya mau mulai renungan kita pada ibadah ini dengan menunjukkan beberapa tempat. Nah, ini di Israel, di Yerusalem tepatnya, dan lokasi ini di daerah Bukit Zaitun. Kalau Bapak Ibu membaca dari Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 12, di sana dikatakan bahwa murid-murid rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Ada apa di sana Bapak Ibu kekasih? Bahwa para rasul, kalau kita membaca pada akhir dari Injil-Injil, khususnya di Injil Markus dan Lukas, di sana disebutkan bahwa di Bukit Zaitun itulah para rasul atau murid-murid dibawa oleh Tuhan Yesus, dan kemudian disitulah tempat terakhir, bisa dibilang perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-murid. Bapak Ibu, ini bisa kita lihat, ini kapel kecil dengan kubah, jadi seperti masjid begitu, tapi ini kubah ini sesuatu yang lumrah, yang wajar di daerah Timur Tengah. Apa yang ada di dalamnya Bapak Ibu? Yang ada di dalamnya adalah ini. Ada batu yang di atas batu ini ada seperti tapak kaki. Yang diyakini menurut tradisi orang Israel adalah tapak kaki atau jejak kaki Tuhan Yesus terakhir kali di bumi ini, di dunia ini, sebelum dia terangkat ke sorga. Nah Bapak Ibu, itu situs tempat yang ada di Israel, di Bukit Zaitun dekat Yerusalem, tempat terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Bapak Ibu, kalau kita lihat, katakanlah browsing di internet, tidak sedikit ada informasi-informasi tentang penampakan Tuhan Yesus. Ini salah satunya ya Bapak Ibu. Coba kita lihat, saya browsing di internet, ada awan yang kata orang yang mengupload atau memposting gambar ini, foto ini, awan itu menampakkan wajah seperti wajah Yesus. Lalu bukan hanya itu, ada lagi. Ini, nah coba kita lihat itu. Jadi awan itu seperti Tuhan Yesus sedang berdiri, seperti seorang yang ya katakanlah gesturnya, bahasa tubuhnya seperti Tuhan Yesus. Ada lagi, nah ini awan yang berbentuk seperti Tuhan Yesus sedang memberkati. Bapak Ibu yang kekasih, ya memang informasi-informasi seperti ini harus diverifikasi. Tetapi yang pasti, catatan Injil menuturkan bahwa akhir dari karya Allah yang menjadi manusia, ia kembali, ia naik ke sorga. Bapak Ibu, saya coba naik di atas rumah. Dan memang ini foto tahun lalu, naik di atas rumah, tinggi memang, bisa lihat segala sesuatu, tapi lumayan juga ngeri, apalagi bobot badan saya sudah bertambah begitu ya. Yang saya mau katakan Bapak Ibu dari sini, ada banyak pandangan, ada banyak kebiasaan ketika kita berbicara tentang hari kenaikan. Di Indonesia, kadang orang Kristen ketika masuk hari kenaikan, mereka bertanya, memang ada ibadah ya? Hari apa ya itu ya? Gitu. Kadang ada yang lupa kalaupun beribadah, misalnya mereka setelah ibadah menyebut selamat hari Minggu ya, padahal hari Kamis begitu. Ketika kami di Singapura tidak menempatkan hari kenaikan Ascension Day itu sebagai hari libur. Sehingga Bapak Ibu pernah satu kali ketika kami di sana, ada orang Kristen dari Indonesia datang ke gereja, lalu bertanya, apa ada ibadah, jam berapa ibadahnya? Lalu kami jelaskan bahwa di Singapura hari kenaikan tidak menjadi hari libur.
dan gereja pun tidak ada ibadah di sana. Dalam percakapan dengan rekan-rekan presbiter di sana, saya sampaikan hari kenaikan itu adalah bagian penting dari karya Allah yang menebus dan menyelamatkan miliknya. Kalau dia tidak naik ke sorga, maka dia adalah sama seperti ciptaannya. Dia tetap menjejak di bumi, dia terbatas, dia tidak kembali kepada hakikatnya yang adalah Allah. Maka itu Bapak Ibu, pada waktu kami di Singapura ada percakapan itu, lalu disepakati. Memang siang tidak ada ibadah, tapi malam kemudian dibikin ibadah. Itu waktu kami di sana. Nah Bapak Ibu, di Indonesia hari kenaikan itu menjadi hari libur, sehingga kita bisa beribadah. Dan secara khusus ketika kita dalam situasi saat ini, kita beribadah serentak namun di rumah-rumah. Bapak Ibu, apa catatan Injil Lukas? Pembacaan kita dari Lukas pasal 24 tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebelum kepada ayatnya yang ke-50 sampai dengan 53, saya ingin ajak kita untuk melihat bahwa peristiwa kenaikan didahului dengan penampakan diri Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa membaca mulai dari ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Catatan Injil Lukas sejajar dengan catatan Injil-Injil yang lain. Bahwa setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri. Hal ini penting bagi kita untuk memahami bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu bukan sebuah peristiwa yang sekedar bahwa kematiannya dia bangkit lalu kemudian dia berangkat ke sorga. Bukan hanya itu. Tapi ia menampakkan diri, mau menegaskan kepada kita bahwa dia yang mati, dia yang bangkit, dia menampakkan diri sebagai bukti. Karena Thomas, salah satu murid Kristus, meragukan hal ini. Ayat 13 sampai dengan ayat 43 menuturkan tentang beberapa peristiwa Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada beberapa orang murid, bahkan kepada banyak orang. Jelas, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang menderita, mati dan bangkit. Kebangkitannya bukan hoaks. Kebangkitannya bukan berita eksklusif yang dibuat-buat oleh murid-murid. Tetapi kebangkitannya itu nyata dan itu dirasakan, dialami oleh orang-orang yang kepada mereka Tuhan Yesus menampakkan diri. Ayat 13 sampai dengan 43. Nah dari sini Bapak Ibu, kita lanjutkan pembacaannya di ayat 44 sampai dengan 49. Penampakan diri Tuhan Yesus setelah bangkit, ia kemudian bertemu dengan murid-murid. Bapak Ibu, kalau kita membaca mulai dari ayat yang ke-41, maka di situ Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Bapak Ibu, kadang-kadang ada plesetan yang mengatakan begini, kalau ibadah GPIB itu kalau enggak makan rasanya enggak ibadah. Nah terus ada orang atau jemaat yang mengatakan begini, dan ibadah dengan makan itu sebenarnya alkitabiah. Kenapa? Salah satunya bisa kita lihat apa yang dicatat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 41 sampai 42. Tuhan Yesus aja minta makan begitu, nanya makanan. Bapak Ibu, tentu plesetan ini tidak tepat dalam tafsiran kita secara bertanggung jawab. Yang mau diungkapkan di sana adalah bahwa Yesus yang bangkit itu, Tuhan yang bangkit itu adalah Tuhan yang dekat dengan murid-muridnya. Tuhan yang pertama kali memanggil mereka untuk menjadi muridnya, menjadi penjala manusia, maka dia juga yang setelah kebangkitannya dia ada bersama dengan muridnya. Bapak Ibu, peristiwa makan, perjamuan itu mau menunjukkan kedekatan, suasana antara guru dengan muridnya. Dan Bapak Ibu, yang menarik adalah ketika mereka sedang makan, lalu kemudian di sana dikatakan dari ayat yang ke-44, Tuhan Yesus kembali mengingatkan, katakanlah sebuah kilas balik dan sekaligus mengingatkan pengajaran-pengajarannya, makna panggilan dan pengutusan dari murid-murid. Di situ ditegaskan
Sehingga kata-kata dalam ayat 43, ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bapak Ibu, waktunya sudah sangat singkat. Tentu Tuhan Yesus tidak mengajar ulang lagi, tapi poin-poinnya ditegaskan kembali. Dan Bapak Ibu kekasih, dari situ kemudian mereka dikatakan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi di akhir dari penampakan Tuhan Yesus mengumpulkan murid-murid, kembali mereka diteguhkan. Kenapa mereka menjadi murid? Kenapa mereka mengikut Kristus? Kenapa mereka selama ini menyaksikan karya-karya Allah? Kenapa mereka dipilih dan diutus oleh Allah? Bapak Ibu, Petrus dan kawan-kawan diteguhkan kembali dalam kapasitas mereka, dalam panggilan mereka sebagai murid-murid Kristus. Nah dari sana Bapak Ibu, baru kemudian Injil Lukas mencatat dan menceritakannya kepada kita bahwa Tuhan Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania, dan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Catatan Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 katakan bahwa nama tempat itu adalah Bukit Zaitun. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus sama-sama dengan murid-murid lalu membawa keluar kota, lalu kemudian sampai di tempat itu yang namanya Bukit Zaitun, lalu apa yang dilakukan? Kita lihat Bapak Ibu, sebelum ia terangkat ke sorga, maka yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah meneguhkan kembali murid-murid, ayat 50, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ada pengurapan ilahi bagi murid-murid. Tuhan Yesus meninggalkan murid-murid, tidak meninggalkan dengan terjun bebas, tidak dibekali apa-apa. Mereka dibekali secara intelektual, mereka mengerti kitab suci, tapi mereka juga dibekali, dijamin oleh jaminan ilahi, jaminan berkat dari Allah. Itu istimewanya sebagai murid-murid Kristus. Bahwa mereka bukan hanya dipersiapkan dan dibekali secara pengetahuan intelektual rasio mereka, tapi mereka juga dibekali dengan urapan ilahi. Mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian ayat yang ke-51 dikatakan apa? Ketika ia sedang memberkati, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Catatan Injil Lukas sangat singkat. Kalau kita mau membuka dan melengkapi dengan catatan dari Injil Markus, pasal 16 ayat 14 sampai dengan 18, di situ Tuhan Yesus kembali memberikan amanat pengutusannya. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus memberkati, maka di situ Tuhan Yesus mengingatkan kembali pengutusan murid-murid bahwa mereka mengikut Kristus bukan hanya sekedar menjadi pengikut. Mereka bersama-sama dengan Kristus selama 3 tahun bukan hanya dikenal sebagai pengikut, tapi mereka sengaja dipilih dan mereka dipilih untuk diutus. Maka itu di Bukit Zaitun ketika Tuhan Yesus memberkati mereka, maka Tuhan juga mengutus mereka. Ada pengutusan Tuhan bagi murid-murid. Bapak Ibu, catatan Injil mencatat bahwa peristiwa ini begitu cepat prosesnya. Dan ketika murid-murid melihat Tuhan Yesus terangkat ke sorga, ayat 52 katakan mereka sujud menyembah. Bapak Ibu kekasih, kalau kita kembali saya ajak untuk membandingkan dengan catatan Injil Markus, sebenarnya ketika Tuhan Yesus memberkati mereka sebelum perpisahan itu, Tuhan Yesus mengkritik tegas, sangat tajam. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengkritik murid-murid yang selama 3 tahun bersama dengan dia ternyata masih belum percaya. Jadi Bapak Ibu kekasih, kalau kita sekarang ini dalam hidup beriman kita sebagai jemaat, sebagai orang percaya, kita dihadapkan dengan situasi-situasi lalu kita tergoncang. Bapak Ibu jangan pernah malu kita mengaku pada Tuhan. Karena ketika kita percaya pada Tuhan, kita berproses. Kita tidak dijadikan pribadi yang instan untuk percaya, tidak. Tapi kita dijadikan pribadi yang betul-betul mengenalnya. Dalam proses mengenalnya sama seperti dalam membangun hubungan sebagai suami istri.
membangun hubungan sebagai orang tua dan anak. Ada kalanya kita tidak mengenal, kita kecewa, kita ragu. Murid-murid yang bersama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Injil Markus pasal 16 katakan Tuhan Yesus tegur secara keras. Kenapa Bapak Ibu? Salah satunya karena ketika mereka mengikut Kristus, mereka masih membawa pikiran, kepentingan mereka, harapan mereka secara pribadi. Apakah salah membawa harapan pribadi ketika mengikut Tuhan? Tidak salah. Tetapi yang salah adalah ketika pikiran dan harapan pribadi itu mendominasi ketika kita menjalankan tugas mengikut Kristus, bahkan kemudian menghilangkan misi Allah dalam hidup kita. Dan disitulah murid-murid menyembah Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Dari awal ketika Tuhan memanggil Andreas, Andreas memberitahu kepada Petrus, lalu kemudian 12 murid itu ikut, sampai kemudian peristiwa tragis di Bukit Golgota dan seterusnya Bapak Ibu, mereka bercermin bahwa ketika mereka mengikut itu, bahkan di Bukit Zaitun, di detik-detik terakhir mereka berpisah dengan Tuhan Yesus, ada kasih yang besar yang mereka rasakan. 3 tahun terasa begitu berharga karena mereka merasakan diperhatikan, dibimbing, dikuatkan, diteguhkan, diajar dengan begitu kuat. Karena itu Bapak Ibu, ketika mereka diberkati lalu kemudian Tuhan mengutus dan Tuhan terangkat, maka tidak ada yang lain yang mereka lakukan. Mereka sujud menyembah sebagai bentuk kerendahan diri di hadapan Tuhan. Tapi kerendahan diri yang bukan hanya sekedar merendah, tapi mereka tahu bahwa saya sekarang berhadapan dengan Tuhan. Tuhan yang selama 3 tahun bersama-sama dengan kami, yang memilih kami, yang mengasihi kami, walaupun kami bandel, menyangkal dan sebagainya, Dia tetap mengasihi saya. Sikap sujud menyembah dari para murid adalah bentuk ketundukan mereka di hadapan guru mereka. Tapi lebih daripada itu Bapak Ibu kekasih, murid-murid yang diajak dibawa oleh Tuhan Yesus ke Bukit Zaitun itu, mereka betul-betul melihat siapa sesungguhnya yang mereka ikuti, yang mereka kasihi, bahkan lebih dulu mereka dikasihi oleh Dia, yaitu Tuhan. Tuhan yang mau mati, Tuhan yang membela, Tuhan yang berkuasa, melakukan segala sesuatu dengan kuasanya. Murid-murid menyembah Dia. Lalu kemudian apakah berhenti sampai di situ saja Bapak Ibu sebagai tindakan emosional? Ternyata tidak. Injil Lukas dalam catatan yang sangat singkat katakan apa? Setelah mereka sujud menyembah, maka mereka tahu bahwa mereka bersama-sama dengan Yesus yang adalah Allah itu. Lalu kemudian mereka pulang, ayat 52 bagian B dikatakan apa? Mereka kembali ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ada pengalaman yang luar biasa Bapak Ibu. Yang luar biasa. Betul-betul itu semacam happy ending. Perjalanan murid-murid dengan Kristus, 3 tahun bersama dengan Kristus, dengan segala sisi gelap, sisi tidak baiknya dari murid-murid, mereka melihat, oh ternyata Tuhan memilih kami. Ternyata Tuhan mengutus kami. Ternyata Tuhan tetap membimbing kami, mengarahkan kami. Dan Ia menunjukkan siapa dirinya yang adalah Allah itu sendiri. Ada perasaan takjub. Sudah hilang keraguan mereka. Sudah pudar ketakutan-ketakutan mereka. Karena itu Bapak Ibu kekasih, murid-murid para rasul yang menyaksikan Yesus Tuhan yang naik ke surga itu, mereka sungguh-sungguh mendapatkan satu pengalaman yang luar biasa. Dan itulah yang disebut dengan sukacita, ayat 52 bagian B. Dan kemudian Bapak Ibu, setelah mereka mendapatkan pengalaman itu, catatan Injil Lukas mengatakan mereka kembali ke Yerusalem dan apa yang mereka lakukan? Bapak Ibu, ayat 53 katakan mereka senantiasa, mereka selalu berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Buat kita memahami berada di bait Allah tidak terlalu susah. Sama seperti ketika mereka ada di gereja, mereka rasul-rasul, mereka pemimpin, mereka pengikut Yesus, mereka hamba Tuhan, gak ada masalah. Tapi ketika disebut mereka memuliakan Allah, Bapak Ibu kasih, Injil Lukas yang dikenal sebagai Injil
yang berbicara sisi dari Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia itu, Allah yang mau menyapa semua, yang mau hadir pada kehidupan setiap orang, bukan hanya khusus kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang Yahudi, tapi kepada semua orang. Maka Bapak Ibu, kata memuliakan Allah, beberapa penafsir mengatakan itu kita bisa melihatnya dalam spektrum yang luas. Bahwa murid-murid, mereka kembali dari Bukit Zaitun menyaksikan peristiwa yang luar biasa, mereka takjub, itu menjadi kekuatan mereka, menjadi energi mereka yang besar, lalu mereka hadir dan selalu ada di bait Allah, dan mereka memuliakan Allah. Ada karya nyata dalam hidup murid-murid, dan karya itu apapun itu, berjumpa dengan sesama, melayani sesama, berdoa buat sesama, buat banyak orang, mengajar firman Tuhan, berbagi dan seterusnya, ujungnya adalah memuliakan Allah. Bapak Ibu yang kekasih, peristiwa kenaikan adalah hari raya gerejawi. Kenapa? Karena justru disinilah kita bisa melihat bagaimana janji Allah sejak awal kehidupan ketika manusia pertama gagal memelihara kemuliaan yang Tuhan berikan. Maka sejak itulah Tuhan menyatakan akan menebus ciptaannya. Yang menebus ciptaannya Bapak Ibu kasih bukan ciptaan biasa dan bukan ciptaan tetapi pencipta sendiri. Itu dahsyatnya Bapak Ibu. Jadi Tuhan yang berjanji di awal kehidupan manusia, seluruh ciptaan, Dia yang berjanji untuk menyelamatkan. Dan itu kita dapati lewat warisan iman ketika kita mendapatkan kisah tentang Yesus, Allah yang menjadi manusia itu. Dan Allah yang menjadi manusia itu Bapak Ibu kasih adalah Allah yang menjadi manusia dan Dia Allah. Peristiwa kenaikannya ke sorga Bapak Ibu menjadi prinsip iman kita bahwa Yesus adalah Allah. Kenaikannya ke sorga menegaskan tentang hakikat dirinya. Dia Allah yang menjadi manusia dan Dia tetap Allah. Bapak Ibu, hal ini menjadi penting buat kita di hari-hari ini. Kenapa? Ada dua hal yang saya mau katakan. Bapak Ibu lihat lukisan ini populer bagi orang Kristen modern, yaitu lukisan The Last Supper, perjamuan malam terakhir. Kita ingat kisah itu Bapak Ibu, Matius 26 menceritakan tentang hal itu, dan Injil-Injil yang lain, bagaimana Yesus dengan murid-murid merayakan perjamuan Paskah Yahudi. Nah, salah satu seniman terkenal, Leonardo da Vinci, melukiskan itu dari perspektif orang Eropa. Karena itu Bapak Ibu coba kita lihat ya, lukisan ini pakai meja, lalu kemudian ya mejanya ada taflaknya dan seterusnya. Tapi kalau Bapak Ibu melihat apa yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi, sebenarnya tidak seperti ini. Dan kalau Bapak Ibu lihat juga ruang atas yang ada di Yerusalem, salah satu rumah di Yerusalem, tidak sebesar ini. Tapi itulah yang kita terima karya dari seorang yang bernama Leonardo da Vinci. Kenapa saya munculkan ini Bapak Ibu? Yang pertama saya mau katakan begini. Disadari atau tidak bahwa kita sebagai orang Kristen di abad modern ini, kita menerima warisan ini secara tanpa sadar, di alam bawah sadar kita dibentuk bahwa Yesus Kristus itu yang ada di lukisan ini. Dan Yesus Kristus itu sebatas di dalam lukisan The Last Supper. Tanpa sadar Bapak Ibu kasih dalam kehidupan keimanan kita mengumpulkan banyak lukisan tentang Tuhan Yesus, tetapi Dia hanya ada di lukisan. Sama seperti ketika kita membangun gereja, membangun rumah ibadah, ada simbol, maka kita hanya memahami Tuhan aja di situ. Padahal peristiwa kenaikannya ke sorga menegaskan Dia adalah Allah. Kalau Dia adalah Allah Bapak Ibu, maka berita firman pada hari ini mau mengatakan dan mengingatkan pada kita, Dia pemilik segala sesuatu. Kita yang ada di Marungu Serap dan sekitarnya, Bapak Ibu, kita adalah bagian dari wilayah Kota Tangerang atau Tangerang Selatan,
Lalu kota Tangerang dan Tangerang Selatan menjadi bagian dari wilayah Banten, Banten menjadi bagian dari wilayah Jawa, Jawa menjadi bagian dari Indonesia, Indonesia bagian dari dunia, dunia, bumi ini bagian dari tata surya, matahari menjadi satu titik dari galaksi dan seterusnya. Dan dalam berita tentang kenaikan Yesus ke sorga, Dia yang ke sorga itu pemilik alam semesta. Kita yang tambah sadar memenjarakan Tuhan Yesus hanya di batas-batas lukisan, simbol-simbol, akhirnya melihat Tuhan itu begitu kecil. Ketika kita punya persoalan Bapak yang kasih, maka kita tidak penuh dengan keyakinan untuk datang kepada Dia yang mempunyai segala sesuatu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia itu lebih dari Tuhan yang ada dalam lukisan-lukisan. Kata Injil Matius pasal yang ke-6, Dia adalah Allah yang mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita, Dia yang mempersiapkan semuanya. Karena itu Bapak Ibu kekasih, ketika kita merayakan kenaikannya ke sorga, kita sama-sama mau disegarkan kembali keyakinan iman kita, teristimewa ketika kita saat ini sedang menghadapi situasi yang sulit. Bukan hanya kita, tapi dunia. Saya kadang-kadang ketika melihat berita begitu ya, lalu kemudian membandingkan ada rekaman video atau kemudian tayangan-tayangan tentang tahun lalu atau sebelum-sebelumnya, atau misalnya nonton film Bapak Ibu, kalau kita lihat satu kota saja betapa sibuknya, betapa padatnya. Bumi ini terlalu sibuk, padat sekali. Dan ketika ada situasi pandemi COVID-19, begitu sepi, bayangkan itu Bapak Ibu, sepi. Firman Tuhan pada hari ini menegaskan kepada kita, bahwa Dia yang 2000 tahun lalu menjadi manusia itu, mati dan bangkit, dan Dia naik ke sorga, Dia adalah Allah yang punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu bagi kehidupan yang kita jalani dan yang adalah karunia-Nya. Karena itu Bapak Ibu kekasih, hal yang kedua yang diingatkan kepada kita lewat peristiwa kenaikan adalah yaitu berbicara tentang kuasanya. Mohon maaf Bapak Ibu, beberapa waktu lalu di awal-awal masa pandemi COVID-19 ini, dari gereja dan kekristenan ramai di sosial media. Yang satu menunjukkan bahwa wah kami bisa mendoakan, kami bisa menyembuhkan dan lain sebagainya, dan sebagainya. Kami yakin kuasa Tuhan katanya. Bapak Ibu kekasih, berbicara beriman pada kuasa Tuhan harus dengan sungguh-sungguh, bukan memaksa Tuhan untuk berkuasa. Ada banyak gereja dan kelompok-kelompok yang judulnya mengkedepankan kuasa Tuhan, padahal yang prakteknya mereka lakukan adalah mereka dalam tanda petik memaksa Tuhan untuk berkuasa. Situasi yang kita alami saat ini Bapak Ibu, maupun situasi secara pribadi dan keluarga dengan pergumulan kita, jelas firman Tuhan katakan, Ia tahu. Pertanyaannya adalah, kenapa kita masih mengalami seperti ini? Bapak Ibu, kalau tadi di yang pertama saya munculkan lukisan itu, saya mau katakan begini Bapak Ibu. Salah satu kegagalan kita dalam beriman kepada kuasa Tuhan, karena kita seringkali tidak sabar. Seringkali kita sudah punya definisi. Kalau Tuhan itu berkuasa, saya berdoa hari ini, besok Tuhan jawab. Kalau Tuhan berkuasa, saya berdoa untuk orang sakit, Tuhan jawab, orang itu sembuh. Padahal Bapak Ibu, kalau kita mau secara sungguh belajar mengenalnya, dalam Alkitab ada begitu banyak peristiwa, pengalaman-pengalaman iman dari umat maupun pribadi orang percaya. Cara Tuhan itu unik, dan cara Tuhan itu bukan hanya parsial lalu terputus-putus, tidak. Cara Tuhan itu berbicara dalam keutuhan. Bapak Ibu coba perhatikan, Alkitab kita dari Kejadian sampai dengan Wahyu itu berbicara tentang perjanjian keselamatan Allah bagi ciptaannya. Tapi itu bisa terjadi Bapak Ibu dalam satu rentang yang ribuan tahun. Dan itu dinyatakan kepada banyak orang, kepada umat, kepada
setiap orang di segala tempat dan itulah kuasanya. Disadari atau tidak Bapak Ibu yang kasih, gereja, orang Kristen seringkali lebih suka menjadi sales kuasa Tuhan. Tapi tidak mau untuk menjadi anak yang betul-betul yakin bahwa Bapaknya berkuasa. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa ya banyak juga sales yang baik, dia menguasai, dia betul-betul meyakini, menyampaikan apa yang baik dengan apa yang dia mau promosikan atau dia jual. Tetapi pada prakteknya Bapak yang kasih, banyak orang Kristen yang hanya sekedar tahu, hanya sekedar kenal, tapi tidak menghayati karya Tuhan, kuasa Tuhan. Murid-murid Bapak Ibu yang bersama-sama 1x24 jam bersama dengan Yesus selama 3 tahun, adalah orang yang tahu benar mengalami bagaimana kuasa Tuhan. Tapi justru di Bukit Zaitun itulah mereka sungguh-sungguh tercelik, takjub tentang kuasa Tuhan. Karena itu mereka sujud menyembah. Bapak Ibu, pertanyaannya, bagaimana saya bisa mengerti tentang kuasa Tuhan? Belajar dari para murid. Kita pertajam kepekaan tentang pengalaman-pengalaman hidup kita. Ketika kita peka dalam hidup ini, maka kita akan lihat, oh, orang bilang kebetulan, tapi dalam kacamata iman ternyata bukan kebetulan. Orang bilang ajaib, mujizat, tapi kalau kita lihat dari perspektif iman, itu bukan mujizat, itu masterpiece, itu karya Tuhan. Ketika dunia menutup pintu, jendela dan sebagainya, kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan akan buka semua. Yang menjadi pertanyaan adalah, maukah kita sama seperti murid-murid, dicelikkan matanya, mata iman kita untuk melihat karya dan kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, hari-hari ini ketika kita berada dalam situasi pandemi COVID-19, maka pada hal-hal yang positif, kita makin menghayati betapa berharganya waktu hidup yang kita jalani. Betapa berharganya ketika kita beribadah, betapa berharganya kita sama-sama duduk di sekitar firman Tuhan, lalu kemudian melihat apa yang Tuhan buat dalam keluarga kita, dalam hidup kita, bukan 1 tahun ke depan, bukan berapa bulan ke depan, tapi day by day, hari demi hari, begitu berharga. Dan Bapak Ibu, pada sisi yang sama, kita juga melihat bagaimana realitas, bukan bicara 1, tapi bicara puluhan, ratusan, yang dalam hitungan jam itu mengalami situasi-situasi yang tidak baik. Bapak Ibu, jangan ketika kita berada dalam keadaan susah baru kita bertanya kenapa saya. Tapi baiklah kita juga bertanya, ketika kita saat ini di tengah situasi yang sulit, tapi Tuhan masih menjaga, kita tanya kenapa saya Tuhan. Disitulah kita akan melihat betapa Tuhan berkuasa. Bapak Ibu, saya mau sharing kembali pengalaman waktu mengikuti persidangan sinode tahunan GPIB. Pada awal Maret, persidangan sinode tahunan itu terjadi di bulan Februari, 26 sampai dengan 29 Februari. Pada awal Maret, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa COVID-19 sudah masuk di Indonesia lewat klaster Depok begitu. Lalu kemudian mulai bertambah. Dan salah satunya yang menghebohkan adalah PST di Bogor juga menjadi salah satu klaster, begitu berita yang beredar. Nah Bapak Ibu, begitu banyak informasi tentang hal itu, Bapak Ibu bisa lihat lagi di media online, di artikel-artikel yang ada. Tapi secara pribadi Bapak Ibu, saya sharing dengan istri saya. Sharingnya begini, saya bilang begini, pada waktu PST sebenarnya ada harapan saya dalam kondisi sehat, prima, ikuti semua kegiatan, lalu kemudian ketemu dengan banyak orang, cerita, sharing dan lain sebagainya. Tapi pada waktu PST di Bogor, Bapak Ibu, pada hari pertama saya mulai dalam kondisi yang tidak sehat, tidak prima. Lalu kemudian saya gunakan hari pertama itu istirahat, langsung istirahat. Padahal pada kesempatan pertama itu
pendeta dari berbagai daerah, ketemu reuni dan lain sebagainya. Saya tidak, saya hanya di kamar istirahat. Lalu kemudian Bapak Ibu kasih hari kedua juga demikian. Lalu kemudian saya ke dokter klinik, sampai dengan selesai kondisi saya belum prima. Masih perlu untuk ada pengobatan, ada obat, vitamin dan lain sebagainya. Sampai di Ciledug, kembali ke Pastori, lalu kemudian saya berobat ke rumah sakit Premier Bintaro. Dikasih obat, lalu kemudian kesempatan berikutnya berobat ke rumah sakit di Karangtengah. Bapak Ibu, apa yang mau saya katakan? Pengalaman ketika mengikuti PST itu secara manusia biasa, sebagai pendeta yang tiap tahun ketemu dengan pendeta di persidangan itu, rasanya rugi. Selama berapa hari ketika waktu istirahat senggang hanya di kamar untuk istirahat. Tapi Bapak Ibu ketika melihat setelah PST itu ternyata diduga ada penyebaran COVID-19 di sana. Dan beberapa presbiter setelah itu juga dimuliakan Allah. Bapak Ibu, saya bilang sama istri saya, kadang cara Tuhan menunjukkan kuasanya tidak kita mengerti. Saya membayangkan kalau saja pada saat itu saya tidak sakit begitu. Saya ketemu dengan banyak orang dan seterusnya. Pulang dari PST kemudian saya ternyata positif terpapar COVID-19. Mungkin hari ini saya tidak berkhotbah. Ceritanya sudah beda. Tapi disitulah Bapak Ibu kita melihat. Saya secara pribadi melihat pengalaman ini sebagai bahwa Tuhan mau menyatakan kuasanya. Mungkin agak berlebihan, tetapi ini fakta dan ini pengalaman iman. Menegaskan kuasanya lewat kenaikannya itu bukan sebagai show off. Tapi untuk menegaskan kepada para murid dan kepada kita sekalian, dia punya kuasa dan kuasanya itu tidak selalu dinyatakan dengan suatu peristiwa yang fenomenal, langit terbelah dan lain sebagainya. Tidak, tapi kuasanya juga bisa dinyatakan lewat kehidupan kita secara sederhana. Tokoh-tokoh yang Tuhan pakai dalam karya Tuhan di sepanjang sejarah, tidak semua mereka mendapat pengalaman dengan peristiwa-peristiwa fenomenal. Saya boleh sebut misalnya Mother Teresa. Bapak Ibu, apa peristiwa fenomenal dari seorang Mother Teresa? Enggak ada tuh. Tapi lewat dirinya Tuhan menyatakan kuasa. Bagaimana ia hadir, ia menjadi penghibur, ia menguatkan orang yang sakit dan seterusnya. Dan orang mengenang itu. Orang merasakan kuasa kehadiran Tuhan. Murid-murid di Bukit Zaitun melihat karya Tuhan, melihat ia yang naik ke sorga, mereka begitu bersuka cita, kuasanya ada dalam diri mereka. Padahal saat itu Bapak Ibu adalah saat yang genting, mereka sedang diawasi oleh pemerintah Romawi, mereka juga siap-siap kalau melakukan salah, bisa dihukum dan bisa dihukum mati. Tapi kembali dari Bukit Zaitun, mereka mendapatkan sebuah power, kekuatan yang luar biasa. Dan itu juga yang menjadi modal mereka untuk menjalani misi yang Tuhan percayakan. Maka itu Bapak Ibu kasih, hal yang ketiga dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga juga mau menegaskan tentang pengutusannya. Pengutusan Tuhan kepada murid-muridnya. Dan ketika kita merayakan hari kenaikan pada saat ini, maka kita sama-sama juga mau diingatkan. Bapak Ibu, ada protes ketika kita menyanyikan lagu, kalau tidak salah, coba saya cek dulu. Kalau tidak salah itu di Kidung Jemaat nomor nomor 395. Kata-katanya, betapa indah harinya saat kupilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Apa yang diprotes Bapak Ibu? Yang diprotes itu kalimat pertamanya, anak kalimat terakhir. Betapa indah harinya, nah ini yang diprotes. Saat kupilih penebus. Ini kurang alkitabiah. Kenapa? Karena bukan kita yang berusaha mencapai Tuhan. Bukan usaha kita yang membuat kita bisa memilih. Kita diselamatkan oleh Tuhan, bukan karena kita yang mampu memilih siapa juru selamat kita, bukan. Tapi karena Dia yang memilih.
Bandingkan Yohanes pasalnya yang ke-15. Aku yang memilih engkau, kata Tuhan. Dan itu juga yang Tuhan lakukan kepada Andreas. Aku memanggil engkau, Andreas, ikutlah aku. Kujadikan engkau penjala manusia. Begitu seterusnya. Dan ketika murid-murid diutus oleh Tuhan, khususnya di Bukit Zaitun itu, maka mengingatkan kita juga Bapak Ibu, buat kita semua. Ketika kita yang sudah warga sidi jemaat, kita mengatakan ya dengan segenap hatiku. Ketika kita sebagai presbiter, ya dengan segenap hatiku. Ketika kita menikah, ketika kita dibaptis, membawa anak kita dibaptis, ya dengan segenap hatiku. Bapak Ibu kasih, kita diingatkan pengutusan kita yang bukan hanya dalam artian tugas pengutusan gerejawi, yang hanya secara formal di dalam gedung gereja, tapi juga pengutusan kita di dunia. Dan kita diutus bukan pertama-tama karena kepandaian kita. Bukan pertama-tama karena kita punya banyak harta. Bukan pertama-tama karena kita punya jabatan. Tapi kita diutus karena kita disertai oleh Tuhan dengan kuasanya. Bapak Ibu, catatan sejarah gereja di Indonesia. Bagaimana gereja HKBP bisa menjadi besar? Orang-orang Batak bisa menjadi Kristen. Karena ada orang-orang yang diutus. Ada Nomensen dan orang-orang sebelumnya. Ada Yosef Kam di Maluku, ada A.C. Cruyff di Sulawesi dan seterusnya. Mereka berangkat dengan apa Bapak Ibu? Memang mereka punya pengetahuan. Memang mereka punya komitmen. Tapi yang terutama pada masa itu dan masa sekarang dan seterusnya. Orang-orang itu termasuk kita diutus. Bukan karena apa yang kita punya, tapi karena siapa yang bersama dengan saya dan memberi kuasanya, yaitu Kristus yang bangkit dan naik ke sorga. Karena itu Bapak Ibu kasih, lewat merayakan kembali hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, peristiwa 2000 tahun lalu di Bukit Zaitun, marilah kita sama-sama kita renungkan dalam diri kita. Sudahkah kita meyakini benar bahwa Yesus Kristus, Dia adalah Allah. Dia yang mencipta saya, mencipta Bapak Ibu, Dia yang memberikan hidup, Dia yang menyelamatkan kita. Kalau kita melihat ke belakang, ada banyak karya Tuhan dalam hidup kita. Dan Dia berkuasa. Ketika kita hari-hari ini dihadapkan dengan situasi yang sulit, maka Bapak Ibu kekasih, kita boleh berspekulasi, menganalisa, prediksi segala macam, tapi jangan lupa ada Dia yang berkuasa. Dan ketika kita sama-sama boleh diteguhkan, maka jangan lupa kita diutus ke dalam dunia. Kata Injil Lukas pasal 24 ayat 53, mereka sujud menyembah dan mereka memuliakan Allah. Bapak Ibu, kita yang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, bahwa Dia adalah Allah, Dia yang berkuasa dalam hidup kita atas seluruh kehidupan ini, maka Dia juga menghendaki kita untuk memuliakan Dia. Lewat apa? Lewat berbagai karya yang Tuhan percayakan, kapasitas yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu, coba kita lihat, ini bola dunia, ini tempat tinggal kita. Di mana Parung Serap kalau kita lihat ini? Susah ya. Kalau kita lihat ini, peta Indonesia, di sini tempat tinggal kita, Indonesia. Di mana Parung Serap? Ya kira-kira di sini. Nah itu dia, saya beri red dot, nah itu dia. Singapura pernah juga disebut sebagai red dot. Nah Parung Serap red dot di situ. Lalu apa pertanyaan reflektif buat kita? Bapak Ibu kasih, yang saya mau katakan adalah kita ada di Indonesia. Kita ada di negara yang kita cintai dan bukan saja di Indonesia tapi juga di bumi ini. Dan keberadaan kita sebagai miliknya yang diberi kuasa dan diutusnya, maka kita juga diminta untuk berkarya, untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup ini. Karena kita melakukannya bukan karena apa yang kita punya. Kita melakukannya karena siapa, yaitu Yesus Kristus, Allah yang berkuasa itu, yang mengutus kita. Bapak Ibu yang kekasih, GPIB saat ini
diberkati oleh Tuhan dengan 300-an jemaat. Bahkan juga ada yang di pos Pelkes. Sekian banyak anggota jemaat, presbiter. Kita sama-sama mau bergerak untuk lihat visi dan misi gereja. GPIB dihadirkan bukan kebetulan. GPIB ada di Indonesia bukan sebagai untuk menambah-nambah organisasi gereja, tidak. Tapi GPIB hadir sebagai gereja Tuhan untuk diutus bagi Indonesia. Nah Bapak Ibu kasih, kalau kita sadari bahwa kita diutus untuk Indonesia, lalu pertanyaannya adalah, apa yang mau kita lakukan? Beberapa waktu lalu Bapak Ibu, ada berita duka pesawat MAF yang beroperasi di Papua. Salah satu pesawatnya jatuh di Danau Sentani. Dan berita yang beredar di sosial media menyatakan bahwa pesawat itu diawaki seorang pilot perempuan yang namanya Joyce Lin. Nah yang menarik Bapak Ibu, dalam kesempatan itu saya juga sempat browsing di sosial media dan kemudian saya membaca akun FB dari pendeta Ibu Henny Karinda Watimena. Beliau adalah istri dari pendeta Samuel Karinda yang pernah jadi KMJ di GPB Obor Banten. Apa yang menarik dari akun FB itu? Bapak Ibu, pendeta Ibu Henny Karinda Watimena menuliskan sebuah catatan berbelasungkawa dan di situ dipasang foto almarhumah pilot Joyce Lin dengan stola yang dipasangkan pada dirinya. Catatan Ibu Pendeta Henny mengatakan bahwa Kapten Joyce Lin, pilot pesawat MAF itu, ternyata ketika di Maryland dia juga adalah seorang pelayan Tuhan. Bapak Ibu, coba kita lihat bahwa ketika kita diutus, kita tidak memilih tempat. Joyce Lin adalah seorang yang sangat bisa dikatakan pandai. Dia lulusan MIT, salah satu perguruan tinggi teknik terkenal di Amerika. Dia seorang pakar IT. Tapi kemudian Bapak Ibu dalam masa-masa dia bekerja sebagai seorang pakar komputer, lalu catatan mengatakan bahwa dia juga kemudian mengambil studi teologi yang kemudian membuat dia terpanggil untuk menjalankan misi. Dan yang menarik Bapak Ibu, kemana dia menjalankan misi? Dia memberi diri untuk menjadi pilot, salah satu pilot MAF. MAF itu adalah pesawat misionaris dari Amerika yang bekerja di Papua. Joyce Lin bukan orang Indonesia. Dia adalah keturunan orang Taiwan. Tapi dengan keterpanggilannya, dia memberi diri untuk melayani di Indonesia. Pertanyaan sederhana buat kita Bapak Ibu. Bagaimana kita yang di Indonesia? Bukankah seharusnya kita juga mau memberi diri untuk juga bekerja, melakukan karya-karya Tuhan di Indonesia atau di berbagai tempat yang Tuhan percayakan. Dan kita melakukannya Bapak Ibu bukan karena kita mampu, tapi karena ada kuasa dari Dia yang adalah pencipta, pemilik segala sesuatu yang berkuasa atas segalanya. Bapak Ibu, ini foto gereja kita. Saya tampilkan kembali foto dari atas. Diakan Eki yang mengambil dengan rod, itu gedung gereja kita. Gedung gereja kita ini akan menjadi saksi sejarah bahwa dari gedung ini dilaksanakan ibadah-ibadah, bukan hanya ibadah ritual, bukan hanya kegiatan-kegiatan pelayanan, tapi dari tempat ini saya percaya, kita percaya ada banyak pribadi-pribadi yang dipilih, diutus oleh Tuhan dengan kuasanya, dan kita semua boleh tetap menjadi orang-orang pilihan. Bahasa Inggrisnya agak keren sedikit, kita boleh tetap menjadi chosen people dan bukan menjadi frozen people. Orang yang beku hanya berputar dengan kegiatan rutin,
tapi orang-orang yang dipilih untuk siap diutus kemanapun Tuhan mengutus untuk memuliakan namanya. Selamat hari kenaikan, kiranya kuasa Tuhan boleh terus meneguhkan kita dan kita boleh terus menyediakan diri kita dalam berbagai kesempatan untuk menjadi alat memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita merespon pemberitaan firman Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 222 bagian B. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan masa, mari kita berdiri, kita bersama-sama mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman. Dengan hati dan mulut kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bersatu di dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dan terima kasih. Karena hari ini kami kembali lagi merayakan satu peristiwa penting dalam rangkaian karya keselamatan yang Engkau lakukan dan anugerahkan bagi kami ciptaanmu, yaitu peristiwa kenaikanmu ke sorga. Peristiwa di Bukit Zaitun 2000 tahun yang lalu yang disaksikan oleh para murid menjadi bukti bahwa Engkau adalah Allah. Peristiwa kenaikan itu menegaskan hakikat diri Tuhan yang adalah Allah itu sendiri. Dan dari situ juga kami boleh diteguhkan akan kuasa-Mu, sebagaimana para murid juga boleh diteguhkan ketika mereka boleh melihat peristiwa yang luar biasa. Dan dari situ juga para murid dan kami sekalian di sini diingatkan untuk tugas pengutusan yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami boleh mengingat kembali peristiwa itu, maka kami memohon kepadamu ya Allah, khususnya ketika saat-saat ini kami diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah karena dampak pandemi COVID-19, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami,
Bapak Presiden Joko Widodo dengan seluruh jajarannya, Menteri Kesehatan, bahkan kepala-kepala daerah, dan secara khusus gugus tugas penanganan percepatan penyebaran COVID-19 dan juga satuan-satuan tugas dan secara khusus Satuan Tugas COVID-19 GPIB. Tuhan, kami semua bergandengan tangan, bersatu padu, bahu-membahu untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam rangka memulihkan kehidupan ini yang menerima akibat dari situasi pandemi COVID-19. Tuhan, dengan kerendahan hati dan tetap meyakini kuasa-Mu, kami mohon Tuhan, Kau berkati semua usaha ini. Bahkan lebih dari itu, Tuhan juga memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, kepada para ilmuwan, kepada tenaga medis, kepada masyarakat, supaya kami juga boleh memberikan kontribusi dengan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, disiplin ada di rumah, melakukan kehidupan yang higienis. Bapa di surga, tolong kami semua. Hal yang sama kami juga berdoa untuk upaya-upaya yang dilakukan di berbagai negara di bumi ini. Kami tidak berdaya, tapi ketika kami melihat kuasa-Mu, kami, Tuhan, berikan daya yang kuat bahwa kehidupan kami bukan ditentukan oleh sebuah virus, tapi ditentukan oleh kuasa Tuhan. Karena itu ya Tuhan, teguhkan kami untuk menjalani hari-hari ini dan bersama-sama boleh bersepakat, boleh bersehati melakukan pembaruan dan pemulihan bagi kehidupan ini. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi saudara kami yang saat ini sedang dalam perawatan dan pengobatan sebagai pasien COVID-19. Tidak mudah Tuhan waktu demi waktu mereka jalani dalam status mereka sebagai pasien. Demikian juga kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini dalam status PDP, ODP, OTG, atau yang reaktif terhadap tes-tes yang ada. Tuhan, tolong Tuhan, teguhkan kami semua, teguhkan mereka, kuatkan mereka. Kami percaya ya Tuhan, hidup mati kami sepenuhnya berada dalam kuasa-Mu. Karena itu kami mohon dari tempat ini, dari tempat kami masing-masing, lawatan Tuhan bagi kami semua, bagi saudara kami yang bergumul karena COVID-19. Kami juga berdoa ya Tuhan bahwa pandemi COVID-19 ini memberi pukulan bagi kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan budaya, sehingga dunia yang meriah, yang ramai menjadi begitu sepi. Bapa di surga, sekali lagi kami tetap percaya dan meyakini kehidupan kami sepenuhnya berada dalam genggaman-Mu. Karena itu kami berdoa buat masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Kami berdoa untuk setiap pribadi, keluarga yang terdampak karena pandemi COVID-19 ini. Mereka harus kehilangan pekerjaan, mereka harus bergumul untuk makan minum mereka sehari-hari. Tuhan, kami mohon tangan Tuhan yang penuh kasih melawat, menjamah, memberkati mereka, meneguhkan mereka, dan memberkati setiap kami yang mempunyai kelebihan berkat, sehingga kami juga boleh berbagi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk keberadaan warga Jemaat kami yang karena pandemi COVID-19 ini terdampak, namun dalam kesehatian kami sebagai jemaat, baik pribadi, keluarga maupun jemaat, kami boleh saling topang menopang dan memperhatikan saudara-saudara kami yang terdampak. Karena itu kami juga mohon ya Tuhan, biarlah ada kesempatan-kesempatan kami juga boleh berkarya bagi masyarakat kami. Bapa di sorga, kami menyerahkan situasi kehidupan kami dalam genggaman kuasa-Mu. Pada saat ini kami menyerahkan juga kepada saudara kami yang dalam perawatan, dalam terapi dan pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Siregar, Ibu Kristi Siregar Simanungkalit, kedua orang tua kami ya Tuhan, dalam kerentaan dan kelemahan mereka. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang berlaku dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Elia Wastipandi, Tuhan berkati semua proses terapi berkala yang dijalani, berkati Pak Karel Pandi dan Nona dalam mendampingi
istri, mama terkasih. Demikian juga kami berdoa untuk saudara kami Kristi Sukabdi. Bapa di surga, Kristi, sebagaimana juga kami semua adalah milik-Mu. Kami mohon Tuhan, jamahan-Mu buat Kristi. Bapa dan Ibu Sukabdi, saudara kami Mesah, kiranya juga boleh menjadi alat Tuhan untuk pemulihan saudara kami Kristi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami, khususnya juga Alex Brutu, yang saat ini karena pandemi COVID-19 belum dapat kembali ke Indonesia. Kami berdoa juga untuk saudara kami, Ibu Christine Samosir Panjaitan, yang saat ini masih menjalani istirahat karena menjaga kehamilannya. Kami berdoa juga untuk Ibu Eta Yuniker, kami berdoa juga untuk Ibu Karina Watihelu, yang juga masih menjalani masa-masa kehamilan. Tuhan juga berkati, sehingga proses kehamilan itu boleh dijalani dalam keadaan baik, sehat, dan pada waktunya. Dengan kemurahan dan kasih sayang Tuhan, bayi yang dikandung dapat lahir dengan selamat menjadi sukacita bagi keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk kami sebagai keluarga Jemaat Kasih Karunia, Tuhan memberkati semua kami. Diakon Penatua Pendeta, Vikaris, pelayan PAPT, pengurus unit misioner, karyawan kantor, BPPJ, seluruh warga jemaat, Tuhan memberkati. Teristimewa Tuhan juga memberkati saudara kami yang memberi diri untuk melayani melalui proses perekaman khotbah-khotbah, video khotbah. Tuhan memberkati. Diakon Eki Mambu, Bapak Edward Watihelu, Saudara Yori Hitipiu, Saudara Mesah Sukabdi, Tuhan memberkati mereka. Kami percaya ada kemurahan dan kasih sayang Tuhan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan keberadaan jemaat Tuhan, kami menyerahkan gereja Tuhan, kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, dan kami menyerahkan kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang berkuasa, Engkau yang meneguhkan kami, maka Engkau juga yang menyertai dan memberkati kami. Bapa di surga, inilah doa kami. Kami menyerahkan doa kami, bahkan keutuhan hidup kami, hanya di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu jemaat sekalian, silakan melanjutkan dengan bagian tata ibadah berikutnya. Biarlah ibadah kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Selamat melanjutkan, Tuhan memberkati kita semua.